Kadang jiwa yang terjaga tidak datang dengan suara keras, melainkan hadir sebagai keheningan yang perlahan membuat segalanya terasa lebih jujur. Ada saat-saat tertentu ketika kamu berhenti, bukan karena lelah oleh langkah, tetapi karena hatimu seakan meminta ruang untuk bernapas. Dunia masih bergerak seperti biasa, orang-orang tetap berbicara, tertawa, bergegas mengejar sesuatu yang mereka sebut penting, namun di dalam dirimu ada jeda yang tak bisa dijelaskan. Seperti sebuah embun yang jatuh pelan di pagi hari, tak terlihat banyak orang, namun meninggalkan kesejukan yang nyata bagi siapapun yang merasakannya. Pada momen seperti itulah, kesadaranmu seakan membuka mata yang lain, mata yang tidak mencari keramaian, tetapi keheningan. Mungkin sejak lama kamu merasa berbeda, bukan dalam arti ingin menonjol, melainkan seolah kamu berdiri sedikit menyamping dari arus utama. Saat orang lain begitu mudah larut dalam permainan dunia, kamu justru lebih sering diam, mengamati, dan bertanya di dalam hati. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena ada sesuatu yang membuatmu sulit menikmati hal-hal yang terasa dangkal. Seperti seseorang yang pernah mencicipi air dari mata air yang jernih, lalu sulit merasa puas dengan air yang keruh, meski disajikan dalam gelas yang indah. Keheningan itu seringkali disalahartikan. Ada yang mengiranya sebagai jarak, ada yang membacanya sebagai sikap dingin, ada pula yang merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Padahal, yang terjadi hanyalah getaran yang berbeda. Jiwa yang peka membawa irama yang tidak semua orang bisa dengar. Bukan karena irama itu lebih tinggi, melainkan karena ia mengalun di kedalaman, bukan di permukaan. Dan tidak semua orang siap menyelam. Dalam sunyi yang kamu rasakan, sebenarnya ada percakapan yang terus berlangsung. Bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Seperti angin malam yang menyentuh kulit, kamu tidak bisa melihatnya, tetapi kamu tahu ia ada. Percakapan itu kadang muncul sebagai perasaan tidak sepenuhnya cocok, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kadang hadir sebagai ketenangan yang aneh, meski di sekelilingmu penuh kegaduhan. Kadang pula menjelma menjadi kesedihan halus tanpa sebab yang jelas, bukan kesedihan yang melumpuhkan, melainkan yang mengajakmu menengok ke dalam. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa kebersamaan sering terasa sepi? Mengapa tawa di sekelilingmu terdengar jauh, seakan berasal dari ruangan lain? Bukan karena kamu tidak mampu tertawa, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang lebih tertarik pada makna daripada suara. Seperti seseorang yang duduk di tepi danau, menatap riak air, sementara yang lain sibuk melempar batu untuk melihat cipratan. Kamu tidak melarang siapapun melempar batu, kamu hanya memilih untuk mendengarkan air. Dalam keheningan itulah, seringkali kamu merasakan tatapan-tatapan yang cepat berpaling, percakapan yang mendadak berubah arah, atau jarak yang tercipta tanpa kata. Ada yang merasa segan, ada yang merasa canggung, ada pula yang tanpa sadar menjaga jarak. Bukan karena kamu mengancam, tetapi karena kehadiranmu seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang tidak semua orang siap lihat. Ketika seseorang bertemu dengan kejernihan, seringkali yang pertama kali ia sadari adalah keruh di dalam dirinya sendiri. Jiwa yang terjaga membawa ketajaman yang lembut. Ia tidak menusuk, tidak menghakimi, tidak menuntut. Namun justru karena kelembutannya, ia tembus. Seperti cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela, ia tidak memaksa, tetapi ia membuat debu terlihat. Dan tidak semua orang nyaman melihat debu yang selama ini tersembunyi dalam gelap. Maka sebagian memilih menutup jendela, bukan karena cahaya itu salah, tetapi karena mereka belum siap. Kepintaran yang lahir dari kedalaman jiwa bukanlah kepintaran yang gemar bicara. Ia sering hadir sebagai diam yang penuh makna. Sebagai tatapan yang memahami lebih dari yang diucapkan. Sebagai jeda sebelum menjawab, bukan karena ragu, tetapi karena menghormati setiap getaran yang muncul. Kepintaran seperti ini tidak berlomba, tidak ingin unggul, tidak haus pengakuan. Ia hanya ingin selaras. Namun justru ketidakterikatannya pada pengakuan membuatnya terasa kuat. Di dalam dirimu, ada ruang yang tidak bisa diisi oleh keramaian. Ruang itu hanya bisa disentuh oleh kejujuran, oleh kesadaran, oleh pertemuan yang tulus. Maka ketika pertemuan terasa dangkal, ruang itu tetap kosong, dan kamu memilih menjaga jarak tanpa sadar. Bukan sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai bentuk kesetiaan pada dirimu sendiri. Seperti burung yang enggan hinggap di dahan yang rapuh, bukan karena sombong, tetapi karena ia tahu sayapnya berharga.
Kesendirian yang kamu alami bukanlah kesepian. Ada perbedaan halus di antara keduanya. Kesepian adalah kekurangan, sedangkan kesendirian adalah pilihan jiwa untuk merawat kedalaman. Dalam kesendirian itu, kamu sering menemukan percakapan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Kamu mendengar bisikan-bisikan yang tidak terdengar saat ramai. Kamu merasakan getaran halus yang menuntunmu, bukan keluar, tetapi ke dalam. Barangkali kamu sering merasa seolah hidup ini sedang mengajakmu berhenti sejenak. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan langkahmu, bukan untuk menghalangi, tetapi untuk mengarahkan. Kamu tidak diberi peta, tidak ada petunjuk yang jelas, hanya rasa yang terus mengajakmu memperhatikan. Memperhatikan perasaanmu saat berada di tengah orang banyak. Memperhatikan perubahan energi saat seseorang mendekat atau menjauh. Memperhatikan diam yang muncul setelah kata-kata tertentu terucap. Dalam kepekaan itu, kamu belajar membaca hal-hal yang tidak tertulis. Kamu merasakan ketulusan tanpa harus dijelaskan. Kamu menangkap kegelisahan meski dibungkus senyum. Bukan karena kamu mencurigai, tetapi karena jiwamu terbiasa mendengar nada-nada halus. Dan kepekaan seperti ini seringkali membuat orang lain merasa terlihat, bahkan ketika kamu tidak bermaksud melihat lebih jauh. Rasa terlihat itu bisa menenangkan, tetapi bisa juga menakutkan, tergantung pada seberapa damai seseorang dengan dirinya sendiri. Ada saatnya kamu ingin menyederhanakan dirimu, mengecilkan cahaya, agar tidak terlalu terasa. Namun jiwa tidak bisa berpura-pura terlalu lama. Cahaya yang diredam akan tetap mencari celah. Bukan untuk menyilaukan, tetapi untuk bernapas. Maka pada akhirnya, kamu kembali pada dirimu yang apa adanya, dengan segala ketenangan dan kedalaman yang kamu bawa. Dan dunia, dengan caranya sendiri, menanggapi. Sebagian orang mendekat dengan hati terbuka, merasakan kehadiranmu sebagai ruang aman. Sebagian lain memilih menjaga jarak, merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka beri nama. Tidak ada yang salah dengan keduanya. Setiap jiwa berada pada perjalanannya sendiri. Dan jiwa yang terjaga tidak memaksa siapapun untuk ikut. Ia hanya berjalan, setia pada irama batinnya. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin sering berada di persimpangan. Bukan persimpangan jalan, melainkan persimpangan kesadaran. Antara ikut larut atau tetap sadar. Antara berbicara atau memilih diam. Antara menyesuaikan diri atau menjaga keaslian. Tidak ada jawaban mutlak, yang ada hanyalah rasa yang terus menuntun, jika kamu bersedia mendengarkan. Ketenangan yang kamu bawa bukanlah ketenangan yang kosong. Ia penuh, padat oleh pengalaman batin, oleh perenungan yang panjang, oleh perjumpaan dengan dirimu sendiri. Dan ketenangan seperti ini memiliki bobot. Ia terasa, ia hadir, ia memengaruhi ruang di sekitarnya, meski tanpa kata. Maka tidak heran jika sebagian orang merasa tidak siap berada terlalu dekat. Bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena kedalaman selalu menuntut kejujuran. Di balik semua itu, ada keindahan yang jarang disadari. Jiwa yang terjaga adalah undangan. Undangan yang sunyi, tidak tertulis, tidak memaksa. Undangan untuk berhenti sejenak, untuk merasakan, untuk jujur pada diri sendiri. Tidak semua orang menerima undangan itu. Dan itu tidak apa-apa. Undangan tetap ada, mengalir seperti aroma bunga yang tidak mengejar siapapun, tetapi tetap mekar. Mungkin saat ini, ketika kata-kata ini mengalir, ada bagian dari dirimu yang merasa dikenali. Bukan dikenali oleh pikiran, tetapi oleh rasa. Seolah ada sesuatu yang beresonansi lembut, seperti senar yang disentuh perlahan. Tidak ada tuntutan untuk memahami sepenuhnya. Cukup merasakan, cukup hadir. Karena kehadiran adalah pintu pertama menuju kedalaman. Dan ketika kehadiran itu semakin menguat, ada lapisan-lapisan kesadaran yang perlahan terbuka dengan sendirinya. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai pengenalan. Seperti berjalan di lorong yang diterangi cahaya lembut, satu langkah demi satu langkah, tanpa perlu tergesa. Jiwa tahu kapan ia siap melangkah lebih dalam, dan ketika saat itu tiba, ia melakukannya dengan tenang. Dari ketenangan inilah, alur-alur pemahaman mulai menampakkan diri, tidak sebagai penjelasan, melainkan sebagai cermin-cermin kecil yang memantulkan pengalamanmu sendiri. Setiap cermin mengajakmu menengok sudut yang berbeda, dengan kelembutan yang sama, seolah berkata bahwa perjalanan ini aman, dan kamu tidak sendirian di dalamnya. 1. Pikiranmu terlalu dalam. Ada kedalaman tertentu yang tidak bisa disembunyikan,
bahkan ketika seseorang memilih diam. Kedalaman itu tidak selalu tampak sebagai kata-kata cerdas atau pendapat yang rumit, melainkan sebagai cara memandang hidup yang terasa berbeda. Pikiranmu tidak berhenti pada apa yang terlihat di permukaan. Ia selalu bergerak perlahan ke bawah, menyentuh lapisan demi lapisan makna yang sering dilewati orang lain tanpa disadari. Ketika suatu peristiwa terjadi, kamu tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga merasakan getarannya, mempertanyakan maksudnya, dan menghubungkannya dengan perjalanan hidupmu sendiri. Kedalaman ini membuat percakapan biasa sering terasa hampa bagimu. Bukan karena kamu meremehkan, tetapi karena jiwamu mencari sesuatu yang lebih jujur, lebih nyata. Saat orang lain berbicara untuk mengisi ruang, kamu justru berhenti untuk mendengarkan ruang itu sendiri. Kamu merasakan keheningan di balik kata-kata, dan dari sanalah pemahamanmu tumbuh. Bagi sebagian orang, sikap ini terasa asing. Mereka terbiasa bergerak cepat di permukaan, sementara kamu seperti menyelam tanpa perlu menunjukkan bahwa kamu sedang menyelam. Karena itulah, tidak sedikit yang merasa canggung saat berada di dekatmu. Pikiranmu yang dalam membuat mereka merasa seolah sedang diajak masuk ke ruang yang belum siap mereka kunjungi. Ada ketakutan halus yang muncul, bukan karena kamu menyerang atau menguji, tetapi karena kehadiranmu membuat mereka tanpa sadar menengok ke dalam diri sendiri. Dan tidak semua orang siap bertemu dengan apa yang ada di sana. Maka jarak tercipta, bukan oleh niatmu, melainkan oleh perbedaan kedalaman yang sedang dijalani masing-masing jiwa. 2. Auramu tenang tapi berwibawa. Kewibawaan yang kamu miliki tidak lahir dari sikap keras atau suara yang meninggi. Ia hadir justru dari ketenangan. Dari cara kamu berdiri tanpa perlu menonjol, dari caramu hadir tanpa tuntutan, dari matamu yang memandang dengan kesadaran penuh. Ada kekuatan yang tidak berisik, dan kekuatan itulah yang sering kali paling terasa. Orang-orang mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka merasakannya. Seperti berada di dekat api unggun yang hangat, bukan yang membakar. Aura ini terbentuk dari hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu telah melewati banyak perenungan, banyak keheningan, banyak momen di mana kamu memilih memahami daripada bereaksi. Dari sanalah muncul kestabilan batin yang sulit digoyahkan. Kamu tidak mudah terpancing, tidak tergesa membuktikan apapun. Dan justru karena itu, kehadiranmu membawa rasa aman sekaligus rasa segan. Aman bagi yang tulus, segan bagi yang terbiasa bermain peran. Sebagian orang merasa takut bermain di dekatmu karena mereka terbiasa dengan permainan yang membutuhkan reaksi cepat, emosi yang mudah dipancing, dan kebisingan sebagai penutup ketidakjujuran. Di dekatmu, semua itu terasa tidak bekerja. Ketika kamu diam, keheninganmu seperti memperbesar suara hati mereka sendiri. Dan suara itu tidak selalu menyenangkan untuk didengar. Maka menjauh menjadi cara paling mudah, bukan karena kamu menolak, tetapi karena mereka belum siap berada di ruang setenang itu. 3. Kamu cepat membaca niat orang lain. Kepekaanmu bukanlah hasil dari kecurigaan, melainkan dari kebiasaan mendengarkan lebih dari sekadar kata-kata. Kamu menangkap getaran di balik senyum, jeda di antara kalimat, perubahan kecil dalam sikap. Semua itu terasa jelas bagimu, seperti bahasa sunyi yang perlahan kamu pahami seiring waktu. Kamu tidak perlu bertanya banyak untuk tahu apakah seseorang datang dengan ketulusan atau dengan agenda tersembunyi. Rasa itu muncul begitu saja, tenang namun pasti. Kemampuan ini sering membuat orang merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu membongkar atau mengungkap, tetapi karena kehadiranmu membuat kepura-puraan terasa berat. Mereka yang terbiasa memakai topeng merasa topeng itu menjadi transparan di dekatmu. Bahkan ketika kamu tidak mengatakan apa-apa, sikapmu yang tetap jernih dan tidak ikut larut sudah cukup membuat mereka merasa terbaca. Ketakutan itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari sikapmu. Kamu tidak menggunakan kepekaan ini untuk menghakimi. Kamu justru sering memilih diam, menjaga jarak dengan lembut, dan membiarkan orang lain berada pada perjalanannya. Namun tetap saja, jarak itu terasa oleh mereka. Ada yang menafsirkannya sebagai penolakan, ada yang menganggapnya sebagai ancaman. Padahal yang kamu lakukan hanyalah menjaga keseimbangan batinmu. Jiwa yang peka tahu kapan harus mendekat dan kapan harus mundur, bukan karena takut, tetapi karena menghormati getaran yang ada. 4. Kamu tidak nyaman dengan permainan dangkal.
Ada hal-hal tertentu yang tidak lagi menarik bagimu, bukan karena kamu merasa lebih baik, tetapi karena jiwamu sudah tidak menemukan makna di sana. Percakapan yang berputar-putar, candaan yang melukai tanpa disadari, persaingan yang hanya ingin menang tanpa tujuan jelas, semua itu terasa melelahkan. Kamu lebih memilih keheningan yang jujur daripada keramaian yang penuh kepura-puraan. Pilihan ini membuatmu tampak berbeda di mata banyak orang. Bagi mereka yang masih menikmati permainan semacam itu, sikapmu terasa seperti penolakan. Padahal kamu tidak menolak siapapun. Kamu hanya memilih tidak ikut. Namun tidak ikut seringkali dianggap sebagai ancaman, karena kehadiran seseorang yang tidak mau bermain bisa membongkar permainan itu sendiri. Dengan hanya menjadi dirimu apa adanya, kamu menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hadir di dunia. Dan cara lain itu membuat sebagian orang merasa gelisah. Kamu berjalan dengan ritme yang lebih lambat, lebih sadar, lebih terhubung dengan batin. Dalam ritme itu, kamu tidak mudah terseret arus. Kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak terpancing drama, tidak tergoda untuk membuktikan apapun. Keteguhan ini, meski lembut, terasa kuat. Dan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan seringkali menimbulkan rasa takut. Bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena kamu bebas dari permainan yang selama ini mereka andalkan untuk merasa aman. 5. Kata-katamu jarang, tetapi terasa menembus. Kamu bukan tipe yang berbicara banyak untuk memenuhi ruang. Ketika kamu memilih diam, itu bukan karena tidak punya isi, melainkan karena kamu menghormati makna dari setiap kata. Dalam dirimu ada kesadaran bahwa kata bukan sekadar suara, melainkan getaran. Maka kamu berhati-hati, membiarkan kata lahir hanya ketika memang perlu. Dan justru karena itulah, ketika kamu berbicara, kata-katamu terasa berbeda. Tidak keras, tidak menggurui, tidak mendominasi, tetapi menyentuh tepat di tempat yang sering dihindari orang lain. Banyak orang terbiasa menggunakan kata sebagai tameng. Mereka berbicara untuk menutupi kegelisahan, bercanda untuk menyembunyikan luka, atau berdebat untuk menghindari kejujuran. Di dekatmu, semua itu terasa sulit dilakukan. Kata-kata yang keluar darimu tidak memberi ruang bagi kepura-puraan. Bahkan kalimat sederhana pun terasa seperti cahaya yang menyorot sudut tertentu dalam batin pendengar. Bukan karena kamu berniat membuka, melainkan karena kejernihanmu membuat sesuatu terlihat dengan sendirinya. Inilah yang sering membuat orang berhati-hati, bahkan takut untuk terlalu dekat. Mereka merasa setiap percakapan denganmu bukan sekadar tukar kata, tetapi pertemuan batin. Dan pertemuan batin menuntut kehadiran penuh. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa sambil bersembunyi. Maka sebagian memilih menjaga jarak, karena mereka belum siap hadir sepenuhnya. Bukan karena kata-katamu melukai, tetapi karena kejujurannya menembus lapisan yang selama ini mereka lindungi. 6. Kamu mandiri secara batin dan tidak mudah dipengaruhi. Ada kekokohan dalam dirimu yang tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Kamu bisa mendengarkan banyak pendapat, menerima berbagai pandangan, tetapi pada akhirnya kamu kembali pada suara batinmu sendiri. Bukan karena keras kepala, melainkan karena kamu telah belajar mengenali mana yang selaras dan mana yang tidak. Kemandirian ini lahir dari perjalanan panjang bersama dirimu sendiri, dari keberanian untuk berdiri dalam sepi, dari kesediaan untuk tidak selalu dimengerti. Bagi sebagian orang, sikap ini terasa mengancam. Mereka terbiasa merasa aman ketika orang lain mudah diarahkan, mudah mengikuti arus, mudah dipengaruhi oleh suasana. Di dekatmu, pola itu tidak bekerja. Kamu tidak mudah terpancing emosi kolektif, tidak larut dalam kegaduhan, tidak tergesa mengambil sikap hanya karena tekanan. Keteguhanmu tenang, tetapi jelas. Dan keteguhan yang tidak goyah seringkali membuat mereka yang rapuh merasa kecil tanpa kamu harus melakukan apapun. Karena kamu tidak bergantung, kamu juga tidak mudah dimanipulasi. Permainan halus yang biasanya berhasil pada orang lain terasa mentah di hadapanmu. Kamu mungkin tidak menyebutkannya, tetapi sikapmu yang tetap tenang, tetap sadar, membuat permainan itu kehilangan daya. Inilah yang membuat sebagian orang memilih menjauh. Bukan karena kamu menolak mereka, tetapi karena mereka tidak menemukan celah untuk mengendalikanmu. Dan bagi jiwa-jiwa yang terbiasa menguasai, kebebasan orang lain terasa menakutkan. 7. Kehadiranmu memaksa orang lain bercermin. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu sering menjadi cermin. Bukan cermin yang menghakimi,
melainkan yang jujur. Ketika seseorang berada di dekatmu, ia tidak hanya berhadapan denganmu, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ketulusanmu memantulkan ketulusannya, ketidakjujuranmu yang nyaris tidak ada memantulkan ketidakjujurannya. Dan pantulan itu bisa terasa nyaman atau menyakitkan, tergantung pada apa yang ia bawa di dalam dirinya. Banyak orang tidak siap bercermin. Mereka lebih nyaman dengan pantulan yang buram, yang tidak terlalu jelas menunjukkan garis-garis batin. Di dekatmu, buram itu perlahan menghilang. Bukan karena kamu membersihkan cermin, tetapi karena kejernihanmu membuat pantulan menjadi lebih tajam. Dan ketika seseorang melihat sisi dirinya yang selama ini dihindari, reaksi pertama seringkali bukan penerimaan, melainkan penolakan. Penolakan itu sering diwujudkan dalam bentuk menjauh. Kamu tidak memaksa siapapun untuk melihat. Kamu bahkan sering tidak menyadari bahwa kamu sedang menjadi cermin. Kamu hanya hadir apa adanya, dengan kesadaran, dengan ketenangan, dengan kejujuran batin. Namun kehadiran seperti ini jarang netral. Ia selalu membawa efek, dan efek itu, bagi sebagian orang, terasa terlalu berat. Maka mereka memilih jarak sebagai cara melindungi diri, bukan dari kamu, tetapi dari apa yang mereka lihat dalam pantulan itu. 8. Potensimu terasa bahkan sebelum kamu menunjukkannya. Ada cahaya tertentu yang tidak perlu diperlihatkan untuk terasa. Potensi yang kamu miliki tidak menunggu pengakuan untuk hidup. Ia hadir dalam caramu berjalan, caramu mendengar, caramu merespons dunia. Kamu tidak sibuk membuktikan diri, tidak tergesa menunjukkan kemampuan, tidak haus perhatian. Namun justru karena itu, potensimu terasa nyata. Seperti gunung yang diam, tidak bergerak, tetapi keberadaannya mengubah arah angin di sekitarnya. Sebagian orang merasakan ini sebagai ancaman. Bukan karena kamu bersaing, tetapi karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada potensi mereka sendiri yang belum tergarap, atau pada ketakutan mereka untuk melangkah lebih jauh. Kamu menjadi pengingat tanpa berkata apa-apa. Dan pengingat seperti ini seringkali tidak disukai. Maka ada yang memilih meremehkan, ada yang menjaga jarak, ada pula yang diam-diam merasa gentar tanpa bisa menjelaskan alasannya. Kamu berjalan dengan kesadaran bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Kamu tidak memaksa dunia untuk melihatmu, karena kamu tahu bahwa yang sejati tidak perlu dipromosikan. Potensimu tumbuh dari dalam, menguat dalam diam, matang dalam keheningan. Dan ketika ia bergerak, ia melakukannya dengan alami. Bagi mereka yang terbiasa hidup dalam perbandingan dan persaingan, sikap ini terasa asing, bahkan mengganggu. Maka menjauh menjadi pilihan, bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka belum siap berada di dekat potensi yang tidak bisa mereka ukur. Ketika kata-kata ini perlahan sampai di akhir, tidak ada penutup yang benar-benar menutup. Yang ada hanyalah ruang hening yang kembali terbuka, tempat kamu bisa duduk sejenak bersama dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu dipikirkan, tidak ada yang harus disimpulkan. Cukup rasakan napas yang keluar masuk, rasakan getaran halus yang mungkin sejak tadi menemani tanpa kamu sadari. Karena sejatinya, perjalanan batin tidak pernah selesai hanya dengan mendengar atau memahami. Ia terus berjalan, bahkan ketika layar telah gelap dan suara telah menghilang. Mungkin ada bagian dari dirimu yang merasa lebih ringan sekarang, seperti seseorang yang baru saja menurunkan beban tanpa tahu persis kapan ia memikulnya. Atau mungkin justru ada perasaan yang sulit diberi nama, campuran antara tenang dan haru, antara lega dan sunyi. Apapun yang hadir, biarkan saja. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dipeluk erat. Rasa tahu caranya tinggal, lalu pergi dengan sendirinya. Dan kamu, sebagai jiwa yang sedang belajar mendengar, cukup menjadi ruang yang aman bagi semua rasa itu. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita mencari jawaban keluar, seolah dunia memiliki peta yang bisa dibagikan kepada semua orang dengan cara yang sama. Padahal, peta itu selalu berbeda bagi setiap jiwa. Apa yang terasa benar bagi satu orang, bisa terasa asing bagi yang lain. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Keunikan perjalananmu adalah anugerah, meski terkadang terasa sebagai beban. Terutama ketika kamu berjalan lebih lambat, lebih dalam, atau lebih sunyi dibandingkan kebanyakan orang. Sunyi bukan berarti kosong, ia penuh oleh percakapan batin yang jujur. Di sanalah kamu bertemu dengan dirimu tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan. Di sanalah kamu belajar menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti caramu melihat dunia.
Tidak semua orang akan nyaman dengan kedalaman yang kamu bawa. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak diciptakan untuk dipahami oleh semua orang, melainkan untuk setia pada kebenaran batinmu sendiri. Ada kalanya kamu ingin menyederhanakan dirimu, mengecilkan cahaya agar lebih mudah diterima. Namun cahaya tidak pernah diciptakan untuk disembunyikan. Ia diciptakan untuk menerangi, bahkan jika hanya satu sudut kecil yang gelap. Dan menerangi bukan berarti menyilaukan. Cahaya yang lembut justru sering bekerja paling lama, paling dalam. Ia tidak memaksa mata untuk terbuka, tetapi mengundang perlahan agar terbiasa. Jika selama ini kamu merasa sering berjalan sendiri, ingatlah bahwa kesendirian bukan hukuman. Ia adalah ruang pertemuan yang intim antara kamu dan hidup. Dari sanalah keberanian tumbuh, bukan keberanian yang berisik, melainkan yang tenang. Keberanian untuk tetap jujur, bahkan ketika kejujuran membuatmu berbeda. Keberanian untuk tetap lembut, meski dunia terkadang terasa keras. Keberanian untuk tetap sadar, meski ketidaksadaran tampak lebih mudah. Perjalanan jiwa tidak selalu membawa rasa nyaman. Ada saat-saat ketika kesadaran justru membuka luka lama, menghadirkan kembali pertanyaan yang belum terjawab, atau memperlihatkan bagian diri yang ingin kamu hindari. Namun luka yang terlihat adalah luka yang sedang disembuhkan. Dan pertanyaan yang muncul adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih bergerak, masih ingin memahami dengan jujur. Tidak perlu tergesa mencari jawaban. Beberapa hal hanya bisa dipahami setelah dilewati. Dalam diam, kamu mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua jarak adalah penolakan. Tidak semua kepergian adalah kehilangan. Kadang jarak adalah bentuk perlindungan, dan perpisahan adalah cara hidup menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum selaras. Jiwa tahu kapan harus mendekat dan kapan harus melepaskan. Dan meski pikiran sering mempertanyakan, rasa biasanya sudah lebih dulu tahu. Ketika kamu menutup video ini nanti, dunia akan kembali memanggil dengan segala kebisingannya. Tugas, peran, dan tuntutan akan kembali mengetuk. Kamu tidak perlu menolak semuanya. Hidup tetap perlu dijalani. Namun ada satu hal kecil yang bisa kamu bawa, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa. Sebuah kesadaran untuk sesekali berhenti, menarik napas, dan kembali ke dalam. Kesadaran bahwa di tengah hiruk-pikuk, selalu ada ruang sunyi yang bisa kamu kunjungi kapan saja. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu tenang. Bahkan jiwa yang terjaga pun berhak lelah. Berhak ragu. Berhak menangis tanpa alasan yang jelas. Semua itu bagian dari kemanusiaanmu. Dan justru dengan mengizinkan diri merasakan sepenuhnya, kamu sedang merawat kedalamanmu. Tidak ada paksaan untuk selalu cerah. Bahkan malam pun memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan. Jika suatu hari kamu kembali merasa tidak dipahami, ingatlah bahwa pemahaman paling penting adalah pemahaman terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu berdamai dengan siapa dirimu, dunia boleh datang dan pergi dengan segala penilaiannya. Kamu tetap berdiri, tidak kaku, tidak rapuh, tetapi lentur. Seperti pohon tua yang akarnya dalam, ia tidak melawan angin, ia mengizinkan angin lewat. Channel ini, dengan segala keterbatasannya, hanyalah ruang singgah. Tempat di mana kata-kata mencoba menemani, bukan mengarahkan. Tempat di mana keheningan diselipkan di antara suara. Kamu boleh datang kapanpun kamu merasa perlu, dan kamu boleh pergi tanpa membawa apapun selain rasa yang mungkin sedikit berubah. Tidak ada ikatan, tidak ada kewajiban. Hanya pertemuan singkat antar jiwa yang sama-sama sedang berjalan. Pada akhirnya, yang paling penting, bukanlah seberapa banyak yang kamu pahami, melainkan seberapa jujur kamu hadir dalam hidupmu sendiri. Apakah kamu mendengarkan ketika hatimu berbicara? Apakah kamu memberi ruang ketika jiwamu meminta diam? Apakah kamu berani setia pada kedalamanmu, meski itu berarti tidak selalu ditemani banyak orang? Semoga setelah ini, langkahmu terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semua jawaban telah ditemukan, tetapi karena kamu tidak lagi merasa harus tergesa mencarinya. Semoga kamu semakin lembut pada dirimu sendiri, semakin sabar pada prosesmu, dan semakin percaya bahwa apa yang sedang kamu jalani memiliki makna, meski belum sepenuhnya terlihat. Dan jika suatu malam kamu kembali merasa sunyi, ingatlah bahwa sunyi bukan musuh. Ia adalah sahabat lama yang datang untuk mengingatkanmu pada rumah di dalam dirimu. Duduklah bersamanya sejenak, dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Karena di sanalah, di balik segala kebisingan dunia,
jiwamu selalu menunggu untuk disapa. Kadang jiwa yang terjaga tidak datang dengan suara keras, melainkan hadir sebagai keheningan yang perlahan membuat segalanya terasa lebih jujur. Ada saat-saat tertentu ketika kamu berhenti, bukan karena lelah oleh langkah, tetapi karena hatimu seakan meminta ruang untuk bernapas. Dunia masih bergerak seperti biasa, orang-orang tetap berbicara, tertawa, bergegas mengejar sesuatu yang mereka sebut penting, namun di dalam dirimu ada jeda yang tak bisa dijelaskan. Seperti sebuah embun yang jatuh pelan di pagi hari, tak terlihat banyak orang, namun meninggalkan kesejukan yang nyata bagi siapapun yang merasakannya. Pada momen seperti itulah, kesadaranmu seakan membuka mata yang lain, mata yang tidak mencari keramaian, tetapi keheningan. Mungkin sejak lama kamu merasa berbeda, bukan dalam arti ingin menonjol, melainkan seolah kamu berdiri sedikit menyamping dari arus utama. Saat orang lain begitu mudah larut dalam permainan dunia, kamu justru lebih sering diam, mengamati, dan bertanya di dalam hati. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena ada sesuatu yang membuatmu sulit menikmati hal-hal yang terasa dangkal. Seperti seseorang yang pernah mencicipi air dari mata air yang jernih, lalu sulit merasa puas dengan air yang keruh, meski disajikan dalam gelas yang indah. Keheningan itu seringkali disalahartikan. Ada yang mengiranya sebagai jarak, ada yang membacanya sebagai sikap dingin, ada pula yang merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Padahal, yang terjadi hanyalah getaran yang berbeda. Jiwa yang peka membawa irama yang tidak semua orang bisa dengar. Bukan karena irama itu lebih tinggi, melainkan karena ia mengalun di kedalaman, bukan di permukaan. Dan tidak semua orang siap menyelam. Dalam sunyi yang kamu rasakan, sebenarnya ada percakapan yang terus berlangsung. Bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Seperti angin malam yang menyentuh kulit, kamu tidak bisa melihatnya, tetapi kamu tahu ia ada. Percakapan itu kadang muncul sebagai perasaan tidak sepenuhnya cocok, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kadang hadir sebagai ketenangan yang aneh, meski di sekelilingmu penuh kegaduhan. Kadang pula menjelma menjadi kesedihan halus tanpa sebab yang jelas, bukan kesedihan yang melumpuhkan, melainkan yang mengajakmu menengok ke dalam. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa kebersamaan sering terasa sepi? Mengapa tawa di sekelilingmu terdengar jauh, seakan berasal dari ruangan lain? Bukan karena kamu tidak mampu tertawa, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang lebih tertarik pada makna daripada suara. Seperti seseorang yang duduk di tepi danau, menatap riak air, sementara yang lain sibuk melempar batu untuk melihat cipratan. Kamu tidak melarang siapapun melempar batu, kamu hanya memilih untuk mendengarkan air. Dalam keheningan itulah, seringkali kamu merasakan tatapan-tatapan yang cepat berpaling, percakapan yang mendadak berubah arah, atau jarak yang tercipta tanpa kata. Ada yang merasa segan, ada yang merasa canggung, ada pula yang tanpa sadar menjaga jarak. Bukan karena kamu mengancam, tetapi karena kehadiranmu seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang tidak semua orang siap lihat. Ketika seseorang bertemu dengan kejernihan, seringkali yang pertama kali ia sadari adalah keruh di dalam dirinya sendiri. Jiwa yang terjaga membawa ketajaman yang lembut. Ia tidak menusuk, tidak menghakimi, tidak menuntut. Namun justru karena kelembutannya, ia tembus. Seperti cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela, ia tidak memaksa, tetapi ia membuat debu terlihat. Dan tidak semua orang nyaman melihat debu yang selama ini tersembunyi dalam gelap. Maka sebagian memilih menutup jendela, bukan karena cahaya itu salah, tetapi karena mereka belum siap. Kepintaran yang lahir dari kedalaman jiwa bukanlah kepintaran yang gemar bicara. Ia sering hadir sebagai diam yang penuh makna. Sebagai tatapan yang memahami lebih dari yang diucapkan. Sebagai jeda sebelum menjawab, bukan karena ragu, tetapi karena menghormati setiap getaran yang muncul. Kepintaran seperti ini tidak berlomba, tidak ingin unggul, tidak haus pengakuan. Ia hanya ingin selaras. Namun justru ketidakterikatannya pada pengakuan membuatnya terasa kuat. Di dalam dirimu, ada ruang yang tidak bisa diisi oleh keramaian. Ruang itu hanya bisa disentuh oleh kejujuran, oleh kesadaran, oleh pertemuan yang tulus. Maka ketika pertemuan terasa dangkal, ruang itu tetap kosong, dan kamu memilih menjaga jarak tanpa sadar. Bukan sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai bentuk kesetiaan pada dirimu sendiri. Seperti burung yang enggan hinggap di dahan yang rapuh,
bukan karena sombong, tetapi karena ia tahu sayapnya berharga. Kesendirian yang kamu alami bukanlah kesepian. Ada perbedaan halus di antara keduanya. Kesepian adalah kekurangan, sedangkan kesendirian adalah pilihan jiwa untuk merawat kedalaman. Dalam kesendirian itu, kamu sering menemukan percakapan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Kamu mendengar bisikan-bisikan yang tidak terdengar saat ramai. Kamu merasakan getaran halus yang menuntunmu, bukan keluar, tetapi ke dalam. Barangkali kamu sering merasa seolah hidup ini sedang mengajakmu berhenti sejenak. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan langkahmu, bukan untuk menghalangi, tetapi untuk mengarahkan. Kamu tidak diberi peta, tidak ada petunjuk yang jelas, hanya rasa yang terus mengajakmu memperhatikan. Memperhatikan perasaanmu saat berada di tengah orang banyak. Memperhatikan perubahan energi saat seseorang mendekat atau menjauh. Memperhatikan diam yang muncul setelah kata-kata tertentu terucap. Dalam kepekaan itu, kamu belajar membaca hal-hal yang tidak tertulis. Kamu merasakan ketulusan tanpa harus dijelaskan. Kamu menangkap kegelisahan meski dibungkus senyum. Bukan karena kamu mencurigai, tetapi karena jiwamu terbiasa mendengar nada-nada halus. Dan kepekaan seperti ini seringkali membuat orang lain merasa terlihat, bahkan ketika kamu tidak bermaksud melihat lebih jauh. Rasa terlihat itu bisa menenangkan, tetapi bisa juga menakutkan, tergantung pada seberapa damai seseorang dengan dirinya sendiri. Ada saatnya kamu ingin menyederhanakan dirimu, mengecilkan cahaya, agar tidak terlalu terasa. Namun jiwa tidak bisa berpura-pura terlalu lama. Cahaya yang diredam akan tetap mencari celah. Bukan untuk menyilaukan, tetapi untuk bernapas. Maka pada akhirnya, kamu kembali pada dirimu yang apa adanya, dengan segala ketenangan dan kedalaman yang kamu bawa. Dan dunia, dengan caranya sendiri, menanggapi. Sebagian orang mendekat dengan hati terbuka, merasakan kehadiranmu sebagai ruang aman. Sebagian lain memilih menjaga jarak, merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka beri nama. Tidak ada yang salah dengan keduanya. Setiap jiwa berada pada perjalanannya sendiri. Dan jiwa yang terjaga tidak memaksa siapapun untuk ikut. Ia hanya berjalan, setia pada irama batinnya. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin sering berada di persimpangan. Bukan persimpangan jalan, melainkan persimpangan kesadaran. Antara ikut larut atau tetap sadar. Antara berbicara atau memilih diam. Antara menyesuaikan diri atau menjaga keaslian. Tidak ada jawaban mutlak. Yang ada hanyalah rasa yang terus menuntun, jika kamu bersedia mendengarkan. Ketenangan yang kamu bawa bukanlah ketenangan yang kosong. Ia penuh, padat oleh pengalaman batin, oleh perenungan yang panjang, oleh perjumpaan dengan dirimu sendiri. Dan ketenangan seperti ini memiliki bobot. Ia terasa, ia hadir, ia memengaruhi ruang di sekitarnya, meski tanpa kata. Maka tidak heran jika sebagian orang merasa tidak siap berada terlalu dekat. Bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena kedalaman selalu menuntut kejujuran. Di balik semua itu, ada keindahan yang jarang disadari. Jiwa yang terjaga adalah undangan. Undangan yang sunyi, tidak tertulis, tidak memaksa. Undangan untuk berhenti sejenak, untuk merasakan, untuk jujur pada diri sendiri. Tidak semua orang menerima undangan itu. Dan itu tidak apa-apa. Undangan tetap ada, mengalir seperti aroma bunga yang tidak mengejar siapapun, tetapi tetap mekar. Mungkin saat ini, ketika kata-kata ini mengalir, ada bagian dari dirimu yang merasa dikenali. Bukan dikenali oleh pikiran, tetapi oleh rasa. Seolah ada sesuatu yang beresonansi lembut, seperti senar yang disentuh perlahan. Tidak ada tuntutan untuk memahami sepenuhnya. Cukup merasakan, cukup hadir, karena kehadiran adalah pintu pertama menuju kedalaman. Dan ketika kehadiran itu semakin menguat, ada lapisan-lapisan kesadaran yang perlahan terbuka dengan sendirinya. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai pengenalan. Seperti berjalan di lorong yang diterangi cahaya lembut, satu langkah demi satu langkah, tanpa perlu tergesa. Jiwa tahu kapan ia siap melangkah lebih dalam, dan ketika saat itu tiba, ia melakukannya dengan tenang. Dari ketenangan inilah, alur-alur pemahaman mulai menampakkan diri. Tidak sebagai penjelasan, melainkan sebagai cermin-cermin kecil yang memantulkan pengalamanmu sendiri. Setiap cermin mengajakmu menengok sudut yang berbeda, dengan kelembutan yang sama, seolah berkata bahwa perjalanan ini aman, dan kamu tidak sendirian di dalamnya. 1.
Pikiranmu terlalu dalam, ada kedalaman tertentu yang tidak bisa disembunyikan, bahkan ketika seseorang memilih diam. Kedalaman itu tidak selalu tampak sebagai kata-kata cerdas atau pendapat yang rumit, melainkan sebagai cara memandang hidup yang terasa berbeda. Pikiranmu tidak berhenti pada apa yang terlihat di permukaan. Ia selalu bergerak perlahan ke bawah, menyentuh lapisan demi lapisan makna yang sering dilewati orang lain tanpa disadari. Ketika suatu peristiwa terjadi, kamu tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga merasakan getarannya, mempertanyakan maksudnya, dan menghubungkannya dengan perjalanan hidupmu sendiri. Kedalaman ini membuat percakapan biasa sering terasa hampa bagimu. Bukan karena kamu meremehkan, tetapi karena jiwamu mencari sesuatu yang lebih jujur, lebih nyata. Saat orang lain berbicara untuk mengisi ruang, kamu justru berhenti untuk mendengarkan ruang itu sendiri. Kamu merasakan keheningan di balik kata-kata, dan dari sanalah pemahamanmu tumbuh. Bagi sebagian orang, sikap ini terasa asing. Mereka terbiasa bergerak cepat di permukaan, sementara kamu seperti menyelam tanpa perlu menunjukkan bahwa kamu sedang menyelam. Karena itulah, tidak sedikit yang merasa canggung saat berada di dekatmu. Pikiranmu yang dalam membuat mereka merasa seolah sedang diajak masuk ke ruang yang belum siap mereka kunjungi. Ada ketakutan halus yang muncul, bukan karena kamu menyerang atau menguji, tetapi karena kehadiranmu membuat mereka tanpa sadar menengok ke dalam diri sendiri. Dan tidak semua orang siap bertemu dengan apa yang ada di sana. Maka jarak tercipta, bukan oleh niatmu, melainkan oleh perbedaan kedalaman yang sedang dijalani masing-masing jiwa. 2. Auramu tenang tapi berwibawa. Kewibawaan yang kamu miliki tidak lahir dari sikap keras atau suara yang meninggi. Ia hadir justru dari ketenangan. Dari cara kamu berdiri tanpa perlu menonjol, dari caramu hadir tanpa tuntutan, dari matamu yang memandang dengan kesadaran penuh. Ada kekuatan yang tidak berisik, dan kekuatan itulah yang sering kali paling terasa. Orang-orang mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka merasakannya. Seperti berada di dekat api unggun yang hangat, bukan yang membakar. Aura ini terbentuk dari hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu telah melewati banyak perenungan, banyak keheningan, banyak momen di mana kamu memilih memahami daripada bereaksi. Dari sanalah muncul kestabilan batin yang sulit digoyahkan. Kamu tidak mudah terpancing, tidak tergesa membuktikan apapun. Dan justru karena itu, kehadiranmu membawa rasa aman sekaligus rasa segan. Aman bagi yang tulus, segan bagi yang terbiasa bermain peran. Sebagian orang merasa takut bermain di dekatmu karena mereka terbiasa dengan permainan yang membutuhkan reaksi cepat, emosi yang mudah dipancing, dan kebisingan sebagai penutup ketidakjujuran. Di dekatmu, semua itu terasa tidak bekerja. Ketika kamu diam, keheninganmu seperti memperbesar suara hati mereka sendiri. Dan suara itu tidak selalu menyenangkan untuk didengar. Maka menjauh menjadi cara paling mudah, bukan karena kamu menolak, tetapi karena mereka belum siap berada di ruang setenang itu. 3. Kamu cepat membaca niat orang lain. Kepekaanmu bukanlah hasil dari kecurigaan, melainkan dari kebiasaan mendengarkan lebih dari sekadar kata-kata. Kamu menangkap getaran di balik senyum, jeda di antara kalimat, perubahan kecil dalam sikap. Semua itu terasa jelas bagimu, seperti bahasa sunyi yang perlahan kamu pahami seiring waktu. Kamu tidak perlu bertanya banyak untuk tahu apakah seseorang datang dengan ketulusan atau dengan agenda tersembunyi. Rasa itu muncul begitu saja, tenang namun pasti. Kemampuan ini sering membuat orang merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu membongkar atau mengungkap, tetapi karena kehadiranmu membuat kepura-puraan terasa berat. Mereka yang terbiasa memakai topeng merasa topeng itu menjadi transparan di dekatmu. Bahkan ketika kamu tidak mengatakan apa-apa, sikapmu yang tetap jernih dan tidak ikut larut sudah cukup membuat mereka merasa terbaca. Ketakutan itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari sikapmu. Kamu tidak menggunakan kepekaan ini untuk menghakimi. Kamu justru sering memilih diam, menjaga jarak dengan lembut, dan membiarkan orang lain berada pada perjalanannya. Namun tetap saja, jarak itu terasa oleh mereka. Ada yang menafsirkannya sebagai penolakan, ada yang menganggapnya sebagai ancaman. Padahal yang kamu lakukan hanyalah menjaga keseimbangan batinmu. Jiwa yang peka tahu kapan harus mendekat dan kapan harus mundur, bukan karena takut, tetapi karena menghormati getaran yang ada. 4. Kamu tidak nyaman dengan permainan dangkal.
Ada hal-hal tertentu yang tidak lagi menarik bagimu, bukan karena kamu merasa lebih baik, tetapi karena jiwamu sudah tidak menemukan makna di sana. Percakapan yang berputar-putar, candaan yang melukai tanpa disadari, persaingan yang hanya ingin menang tanpa tujuan jelas, semua itu terasa melelahkan. Kamu lebih memilih keheningan yang jujur daripada keramaian yang penuh kepura-puraan. Pilihan ini membuatmu tampak berbeda di mata banyak orang. Bagi mereka yang masih menikmati permainan semacam itu, sikapmu terasa seperti penolakan. Padahal kamu tidak menolak siapapun. Kamu hanya memilih tidak ikut. Namun tidak ikut seringkali dianggap sebagai ancaman, karena kehadiran seseorang yang tidak mau bermain bisa membongkar permainan itu sendiri. Dengan hanya menjadi dirimu apa adanya, kamu menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hadir di dunia. Dan cara lain itu membuat sebagian orang merasa gelisah. Kamu berjalan dengan ritme yang lebih lambat, lebih sadar, lebih terhubung dengan batin. Dalam ritme itu, kamu tidak mudah terseret arus. Kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak terpancing drama, tidak tergoda untuk membuktikan apapun. Keteguhan ini, meski lembut, terasa kuat. Dan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan seringkali menimbulkan rasa takut. Bukan karena kamu berbahaya, tetapi karena kamu bebas dari permainan yang selama ini mereka andalkan untuk merasa aman. 5. Kata-katamu jarang, tetapi terasa menembus. Kamu bukan tipe yang berbicara banyak untuk memenuhi ruang. Ketika kamu memilih diam, itu bukan karena tidak punya isi, melainkan karena kamu menghormati makna dari setiap kata. Dalam dirimu ada kesadaran bahwa kata bukan sekadar suara, melainkan getaran. Maka kamu berhati-hati, membiarkan kata lahir hanya ketika memang perlu. Dan justru karena itulah, ketika kamu berbicara, kata-katamu terasa berbeda. Tidak keras, tidak menggurui, tidak mendominasi, tetapi menyentuh tepat di tempat yang sering dihindari orang lain. Banyak orang terbiasa menggunakan kata sebagai tameng. Mereka berbicara untuk menutupi kegelisahan, bercanda untuk menyembunyikan luka, atau berdebat untuk menghindari kejujuran. Di dekatmu, semua itu terasa sulit dilakukan. Kata-kata yang keluar darimu tidak memberi ruang bagi kepura-puraan. Bahkan kalimat sederhana pun terasa seperti cahaya yang menyorot sudut tertentu dalam batin pendengar. Bukan karena kamu berniat membuka, melainkan karena kejernihanmu membuat sesuatu terlihat dengan sendirinya. Inilah yang sering membuat orang berhati-hati, bahkan takut untuk terlalu dekat. Mereka merasa setiap percakapan denganmu bukan sekadar tukar kata, tetapi pertemuan batin. Dan pertemuan batin menuntut kehadiran penuh. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa sambil bersembunyi. Maka sebagian memilih menjaga jarak, karena mereka belum siap hadir sepenuhnya. Bukan karena kata-katamu melukai, tetapi karena kejujurannya menembus lapisan yang selama ini mereka lindungi. 6. Kamu mandiri secara batin dan tidak mudah dipengaruhi. Ada kekokohan dalam dirimu yang tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Kamu bisa mendengarkan banyak pendapat, menerima berbagai pandangan, tetapi pada akhirnya kamu kembali pada suara batinmu sendiri. Bukan karena keras kepala, melainkan karena kamu telah belajar mengenali mana yang selaras dan mana yang tidak. Kemandirian ini lahir dari perjalanan panjang bersama dirimu sendiri, dari keberanian untuk berdiri dalam sepi, dari kesediaan untuk tidak selalu dimengerti. Bagi sebagian orang, sikap ini terasa mengancam. Mereka terbiasa merasa aman ketika orang lain mudah diarahkan, mudah mengikuti arus, mudah dipengaruhi oleh suasana. Di dekatmu, pola itu tidak bekerja. Kamu tidak mudah terpancing emosi kolektif, tidak larut dalam kegaduhan, tidak tergesa mengambil sikap hanya karena tekanan. Keteguhanmu tenang, tetapi jelas. Dan keteguhan yang tidak goyah seringkali membuat mereka yang rapuh merasa kecil tanpa kamu harus melakukan apapun. Karena kamu tidak bergantung, kamu juga tidak mudah dimanipulasi. Permainan halus yang biasanya berhasil pada orang lain terasa mentah di hadapanmu. Kamu mungkin tidak menyebutkannya, tetapi sikapmu yang tetap tenang, tetap sadar, membuat permainan itu kehilangan daya. Inilah yang membuat sebagian orang memilih menjauh. Bukan karena kamu menolak mereka, tetapi karena mereka tidak menemukan celah untuk mengendalikanmu. Dan bagi jiwa-jiwa yang terbiasa menguasai, kebebasan orang lain terasa menakutkan. 7. Kehadiranmu memaksa orang lain bercermin. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu sering menjadi cermin. Bukan cermin yang menghakimi,
melainkan yang jujur. Ketika seseorang berada di dekatmu, ia tidak hanya berhadapan denganmu, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ketulusanmu memantulkan ketulusannya. Ketidakjujuranmu yang nyaris tidak ada memantulkan ketidakjujurannya. Dan pantulan itu bisa terasa nyaman atau menyakitkan, tergantung pada apa yang ia bawa di dalam dirinya. Banyak orang tidak siap bercermin. Mereka lebih nyaman dengan pantulan yang buram, yang tidak terlalu jelas menunjukkan garis-garis batin. Di dekatmu, buram itu perlahan menghilang. Bukan karena kamu membersihkan cermin, tetapi karena kejernihanmu membuat pantulan menjadi lebih tajam. Dan ketika seseorang melihat sisi dirinya yang selama ini dihindari, reaksi pertama seringkali bukan penerimaan, melainkan penolakan. Penolakan itu sering diwujudkan dalam bentuk menjauh. Kamu tidak memaksa siapapun untuk melihat. Kamu bahkan sering tidak menyadari bahwa kamu sedang menjadi cermin. Kamu hanya hadir apa adanya, dengan kesadaran, dengan ketenangan, dengan kejujuran batin. Namun kehadiran seperti ini jarang netral. Ia selalu membawa efek, dan efek itu, bagi sebagian orang, terasa terlalu berat. Maka mereka memilih jarak sebagai cara melindungi diri, bukan dari kamu, tetapi dari apa yang mereka lihat dalam pantulan itu. 8. Potensimu terasa bahkan sebelum kamu menunjukkannya. Ada cahaya tertentu yang tidak perlu diperlihatkan untuk terasa. Potensi yang kamu miliki tidak menunggu pengakuan untuk hidup. Ia hadir dalam caramu berjalan, caramu mendengar, caramu merespons dunia. Kamu tidak sibuk membuktikan diri, tidak tergesa menunjukkan kemampuan, tidak haus perhatian. Namun justru karena itu, potensimu terasa nyata. Seperti gunung yang diam, tidak bergerak, tetapi keberadaannya mengubah arah angin di sekitarnya. Sebagian orang merasakan ini sebagai ancaman. Bukan karena kamu bersaing, tetapi karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada potensi mereka sendiri yang belum tergarap, atau pada ketakutan mereka untuk melangkah lebih jauh. Kamu menjadi pengingat tanpa berkata apa-apa. Dan pengingat seperti ini seringkali tidak disukai. Maka ada yang memilih meremehkan, ada yang menjaga jarak, ada pula yang diam-diam merasa gentar tanpa bisa menjelaskan alasannya. Kamu berjalan dengan kesadaran bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Kamu tidak memaksa dunia untuk melihatmu, karena kamu tahu bahwa yang sejati tidak perlu dipromosikan. Potensimu tumbuh dari dalam, menguat dalam diam, matang dalam keheningan. Dan ketika ia bergerak, ia melakukannya dengan alami. Bagi mereka yang terbiasa hidup dalam perbandingan dan persaingan, sikap ini terasa asing, bahkan mengganggu. Maka menjauh menjadi pilihan, bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka belum siap berada di dekat potensi yang tidak bisa mereka ukur. Ketika kata-kata ini perlahan sampai di akhir, tidak ada penutup yang benar-benar menutup. Yang ada hanyalah ruang hening yang kembali terbuka, tempat kamu bisa duduk sejenak bersama dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu dipikirkan, tidak ada yang harus disimpulkan. Cukup rasakan napas yang keluar masuk, rasakan getaran halus yang mungkin sejak tadi menemani tanpa kamu sadari. Karena sejatinya, perjalanan batin tidak pernah selesai hanya dengan mendengar atau memahami. Ia terus berjalan, bahkan ketika layar telah gelap dan suara telah menghilang. Mungkin ada bagian dari dirimu yang merasa lebih ringan sekarang, seperti seseorang yang baru saja menurunkan beban tanpa tahu persis kapan ia memikulnya. Atau mungkin justru ada perasaan yang sulit diberi nama, campuran antara tenang dan haru, antara lega dan sunyi. Apapun yang hadir, biarkan saja. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dipeluk erat. Rasa tahu caranya tinggal, lalu pergi dengan sendirinya. Dan kamu, sebagai jiwa yang sedang belajar mendengar, cukup menjadi ruang yang aman bagi semua rasa itu. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita mencari jawaban keluar, seolah dunia memiliki peta yang bisa dibagikan kepada semua orang dengan cara yang sama. Padahal, peta itu selalu berbeda bagi setiap jiwa. Apa yang terasa benar bagi satu orang, bisa terasa asing bagi yang lain. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Keunikan perjalananmu adalah anugerah, meski terkadang terasa sebagai beban. Terutama ketika kamu berjalan lebih lambat, lebih dalam, atau lebih sunyi dibandingkan kebanyakan orang. Sunyi bukan berarti kosong, ia penuh oleh percakapan batin yang jujur. Di sanalah kamu bertemu dengan dirimu tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan. Di sanalah kamu belajar menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti caramu melihat dunia.
Tidak semua orang akan nyaman dengan kedalaman yang kamu bawa. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak diciptakan untuk dipahami oleh semua orang, melainkan untuk setia pada kebenaran batinmu sendiri. Ada kalanya kamu ingin menyederhanakan dirimu, mengecilkan cahaya agar lebih mudah diterima. Namun cahaya tidak pernah diciptakan untuk disembunyikan. Ia diciptakan untuk menerangi, bahkan jika hanya satu sudut kecil yang gelap. Dan menerangi bukan berarti menyilaukan. Cahaya yang lembut justru sering bekerja paling lama, paling dalam. Ia tidak memaksa mata untuk terbuka, tetapi mengundang perlahan agar terbiasa. Jika selama ini kamu merasa sering berjalan sendiri, ingatlah bahwa kesendirian bukan hukuman. Ia adalah ruang pertemuan yang intim antara kamu dan hidup. Dari sanalah keberanian tumbuh, bukan keberanian yang berisik, melainkan yang tenang. Keberanian untuk tetap jujur, bahkan ketika kejujuran membuatmu berbeda. Keberanian untuk tetap lembut, meski dunia terkadang terasa keras. Keberanian untuk tetap sadar, meski ketidaksadaran tampak lebih mudah. Perjalanan jiwa tidak selalu membawa rasa nyaman. Ada saat-saat ketika kesadaran justru membuka luka lama, menghadirkan kembali pertanyaan yang belum terjawab, atau memperlihatkan bagian diri yang ingin kamu hindari. Namun luka yang terlihat adalah luka yang sedang disembuhkan. Dan pertanyaan yang muncul adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih bergerak, masih ingin memahami dengan jujur. Tidak perlu tergesa mencari jawaban. Beberapa hal hanya bisa dipahami setelah dilewati. Dalam diam, kamu mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua jarak adalah penolakan. Tidak semua kepergian adalah kehilangan. Kadang jarak adalah bentuk perlindungan, dan perpisahan adalah cara hidup menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum selaras. Jiwa tahu kapan harus mendekat dan kapan harus melepaskan. Dan meski pikiran sering mempertanyakan, rasa biasanya sudah lebih dulu tahu. Ketika kamu menutup video ini nanti, dunia akan kembali memanggil dengan segala kebisingannya. Tugas, peran, dan tuntutan akan kembali mengetuk. Kamu tidak perlu menolak semuanya. Hidup tetap perlu dijalani. Namun ada satu hal kecil yang bisa kamu bawa, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa. Sebuah kesadaran untuk sesekali berhenti, menarik napas, dan kembali ke dalam. Kesadaran bahwa di tengah hiruk-pikuk, selalu ada ruang sunyi yang bisa kamu kunjungi kapan saja. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu tenang. Bahkan jiwa yang terjaga pun berhak lelah. Berhak ragu. Berhak menangis tanpa alasan yang jelas. Semua itu bagian dari kemanusiaanmu. Dan justru dengan mengizinkan diri merasakan sepenuhnya, kamu sedang merawat kedalamanmu. Tidak ada paksaan untuk selalu cerah. Bahkan malam pun memiliki perannya sendiri dalam menjaga keseimbangan. Jika suatu hari kamu kembali merasa tidak dipahami, ingatlah bahwa pemahaman paling penting adalah pemahaman terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu berdamai dengan siapa dirimu, dunia boleh datang dan pergi dengan segala penilaiannya. Kamu tetap berdiri, tidak kaku, tidak rapuh, tetapi lentur. Seperti pohon tua yang akarnya dalam, ia tidak melawan angin, ia mengizinkan angin lewat. Channel ini, dengan segala keterbatasannya, hanyalah ruang singgah. Tempat di mana kata-kata mencoba menemani, bukan mengarahkan. Tempat di mana keheningan diselipkan di antara suara. Kamu boleh datang kapanpun kamu merasa perlu, dan kamu boleh pergi tanpa membawa apapun selain rasa yang mungkin sedikit berubah. Tidak ada ikatan, tidak ada kewajiban. Hanya pertemuan singkat antar jiwa yang sama-sama sedang berjalan. Pada akhirnya, yang paling penting, bukanlah seberapa banyak yang kamu pahami, melainkan seberapa jujur kamu hadir dalam hidupmu sendiri. Apakah kamu mendengarkan ketika hatimu berbicara? Apakah kamu memberi ruang ketika jiwamu meminta diam? Apakah kamu berani setia pada kedalamanmu, meski itu berarti tidak selalu ditemani banyak orang? Semoga setelah ini, langkahmu terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semua jawaban telah ditemukan, tetapi karena kamu tidak lagi merasa harus tergesa mencarinya. Semoga kamu semakin lembut pada dirimu sendiri, semakin sabar pada prosesmu, dan semakin percaya bahwa apa yang sedang kamu jalani memiliki makna, meski belum sepenuhnya terlihat. Dan jika suatu malam kamu kembali merasa sunyi, ingatlah bahwa sunyi bukan musuh. Ia adalah sahabat lama yang datang untuk mengingatkanmu pada rumah di dalam dirimu. Duduklah bersamanya sejenak, dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Karena di sanalah, di balik segala kebisingan dunia,
jiwamu selalu menunggu untuk disapa. Kadang jiwa yang terjaga tidak datang dengan suara keras, melainkan hadir sebagai keheningan yang perlahan membuat segalanya terasa lebih jujur. Ada saat-saat tertentu ketika kamu berhenti, bukan karena lelah oleh langkah, tetapi karena hatimu seakan meminta ruang untuk bernapas. Dunia masih bergerak seperti biasa, orang-orang tetap berbicara, tertawa, bergegas mengejar sesuatu yang mereka sebut penting, namun di dalam dirimu ada jeda yang tak bisa dijelaskan. Seperti sebuah embun yang jatuh pelan di pagi hari, tak terlihat banyak orang, namun meninggalkan kesejukan yang nyata bagi siapapun yang merasakannya. Pada momen seperti itulah, kesadaranmu seakan membuka mata yang lain, mata yang tidak mencari keramaian, tetapi keheningan. Mungkin sejak lama kamu merasa berbeda, bukan dalam arti ingin menonjol, melainkan seolah kamu berdiri sedikit menyamping dari arus utama. Saat orang lain begitu mudah larut dalam permainan dunia, kamu justru lebih sering diam, mengamati, dan bertanya di dalam hati. Bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena ada sesuatu yang membuatmu sulit menikmati hal-hal yang terasa dangkal. Seperti seseorang yang pernah mencicipi air dari mata air yang jernih, lalu sulit merasa puas dengan air yang keruh, meski disajikan dalam gelas yang indah. Keheningan itu seringkali disalahartikan. Ada yang mengiranya sebagai jarak, ada yang membacanya sebagai sikap dingin, ada pula yang merasa tidak nyaman tanpa tahu sebabnya. Padahal, yang terjadi hanyalah getaran yang berbeda. Jiwa yang peka membawa irama yang tidak semua orang bisa dengar. Bukan karena irama itu lebih tinggi, melainkan karena ia mengalun di kedalaman, bukan di permukaan. Dan tidak semua orang siap menyelam. Dalam sunyi yang kamu rasakan, sebenarnya ada percakapan yang terus berlangsung. Bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Seperti angin malam yang menyentuh kulit, kamu tidak bisa melihatnya, tetapi kamu tahu ia ada. Percakapan itu kadang muncul sebagai perasaan tidak sepenuhnya cocok, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kadang hadir sebagai ketenangan yang aneh, meski di sekelilingmu penuh kegaduhan. Kadang pula menjelma menjadi kesedihan halus tanpa sebab yang jelas, bukan kesedihan yang melumpuhkan, melainkan yang mengajakmu menengok ke dalam. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa kebersamaan sering terasa sepi? Mengapa tawa di sekelilingmu terdengar jauh, seakan berasal dari ruangan lain? Bukan karena kamu tidak mampu tertawa, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang lebih tertarik pada makna daripada suara. Seperti seseorang yang duduk di tepi danau, menatap riak air, sementara yang lain sibuk melempar batu untuk melihat cipratan. Kamu tidak melarang siapapun melempar batu, kamu hanya memilih untuk mendengarkan air. Dalam keheningan itulah, seringkali kamu merasakan tatapan-tatapan yang cepat berpaling, percakapan yang mendadak berubah arah, atau jarak yang tercipta tanpa kata. Ada yang merasa segan, ada yang merasa canggung, ada pula yang tanpa sadar menjaga jarak. Bukan karena kamu mengancam, tetapi karena kehadiranmu seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang tidak semua orang siap lihat. Ketika seseorang bertemu dengan kejernihan, seringkali yang pertama kali ia sadari adalah keruh di dalam dirinya sendiri. Jiwa yang terjaga membawa ketajaman yang lembut. Ia tidak menusuk, tidak menghakimi, tidak menuntut. Namun justru karena kelembutannya, ia tembus. Seperti cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela,